Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Indriani. Saya sekolah Mu'alimat, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat kelas 6. Alamat saya dari Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saman Al-Farish. Saya sekolah di MA Al-Hikmah 2, kelas 1 MAK, dan saya berasal dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fudial Rafi. Sekolah saya MA Al-Hikmah 2. Saya kelas 10 dan saya dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Ramadan dari Pandeglang, Banten. Saya sekolah di SMP Al-Hikmah 2, kelas 8B. Yang pertama, jelas disuruh orang tua, dan yang kedua ingin tahu ilmu agama, bisa mendalam ilmu agama, ilmu fikih, dan bisa baca Al-Quran. Alasan saya mondok pertama-tama, paling pertama itu saya disuruh orang tua, karena orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, makanya saya dipondokin. Nah, terus alasan lainnya karena orang tua saya itu memiliki latar belakang yang sedikit agamis. Nah, jadi suka ngisi majelis taklim, suka maulidan gitu. Nah, makanya saya ada tanggungan untuk melanjuti perjuangan orang tua saya. Dan saya kira masyarakat di sekitar saya juga butuh asupan agama yang banyak. Makanya saya memutuskan untuk mondok. Alasan saya ingin mondok adalah saya ingin mendalami ilmu agama dan saya ingin lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya ingin sekali mempunyai yang tadinya tidak mempunyai adab dan ingin sekali mempunyai adab, karena adab itu lebih baik daripada yang lain. Alasan karena saya pertama adalah dorongan dari orang tua, yang kedua karena keinginan saya sendiri, yang ketiga karena saya pikir saya itu adalah anak pertama. Saya anak pertama yang harus membimbing. Selain saya harus membimbing adik saya juga harus membimbing kedua orang tua saya, baik dunia maupun akhirat nanti. Nah, kenapa saya memilih Pondok Pesantren Al-Hikmah 2? Karena dulu di daerah saya itu ada yang namanya BSK, Bakti Sosial Keagamaan, yang berasal dari Al-Hikmah 2. Nah, Bakti Sosial Keagamaan itu adalah suatu kegiatan mengajar di suatu daerah. Nah, saya tertarik dengan orang-orang yang berasal dari Al-Hikmah 2, orang-orang yang mondok di Al-Hikmah 2, karena orang-orang yang mondok di Al-Hikmah 2 itu dia berkualitas agamanya itu sangat bagus. Mereka bisa bermasyarakat dengan baik, mereka bisa berhitobah dengan baik, mereka bisa berbicara di depan umum dengan baik, dan mereka bisa mengajar anak-anak yang ada di daerah tersebut menjadi anak-anak yang berkualitasnya agama. Wah, tentunya Kak, karena saya memilih Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 pertama ya, itu yang paling dekat sama rumah saya. Ya, karena masih satu desa dengan saya. Yang kedua karena menurut saya Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 itu sangat berkualitas dan sangat menjunjung tinggi yang namanya moral dan pendidikan. Makanya saya sangat karena sebelumnya juga saya pernah berada di MTS, saya sudah pernah mondok, dan saya akan melanjutkan mondok saya di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 ini. Karena saya melihat produk-produk Al-Hikmah 2, contohnya kayak alumni Al-Hikmah 2 gitu. Nah, alumni yang paling dekat itu contohnya ibu saya. Ibu saya itu alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah yang udah lama. Nah, dan alhamdulillahnya ilmunya itu bisa dibilang bermanfaat karena suka ngisi majelis taklim, suka ceramah gitu. Dan alumni yang lainnya adalah contohnya kakak saya. Nah, setelah lulus dari sini bisa dibilang bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, ilmu agama itu bagus man. Dan alhamdulillah sekarang lagi melanjutkan studinya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nah, makanya itu saya memilih Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, dan saya juga ingin melanjutkan studi saya di luar negeri. Ya, jelas yang pertama kan suruh orang tua, terus yang kedua katanya orang tua juga bagus gitu. Kesan pertama pasti sedih, walaupun sebelumnya udah pernah pengalaman mondok, tapi pasti sedih karena menjadi santri baru lagi, yang budigan lagi, yang
harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang mana nggak semua orang langsung suka sama kita. Pasti kita memiliki problem di mana ada kakak senior yang nggak suka lah, ada teman seangkatan yang julid dan sebagainya, dan semua itu harus kita hadapi dengan sabar, dan hasilnya alhamdulillah sekarang ya bahagia-bahagia saja, dan malah yang cepat diharapkan adalah cepat lulus seperti itu. Kesan pertama mondok di Alikma 2 adalah Pondok Alikma 2 sejak saya pertama kali masuk ke Pondok Alikma 2 ini, pondok ini sangat bagus dan sangat besar. Saya lihat orang-orangnya sangat berkualitas dan sangat baik-baik, dan kesolidaritasannya juga sangat mantap. Kesan pertama mondok di Alikma 2, pertama itu pondok ini rame banget, pokoknya rame lah. Nah, ada yang bilang 5.000, 7.000, wah penuh lah masjid tuh. Nah terus kesan yang mulai terlihat sedikit demi sedikit ketika saya mondok di Alikma 2 ini adalah teknologinya. Nah, seperti yang kita tahu, pondok pesantren itu kental yang namanya kuno, salaf, ketinggalan zaman lah. Tapi pondok pesantren Alikma 2 ini beda. Bisa dilihat dari banyaknya live streaming di YouTube-nya. Terus contoh bukti nyatanya adalah adanya video ini. Jelas pertama tuh sedih kan, pertama kali ditinggal orang tua, terus kan pertama kali juga bisa dari orang tua, terus jauh gitu. Tapi ya enak sama teman-teman. Hal yang bisa membuat saya bertahan sampai sekarang adalah ilmu-ilmu yang sangat banyak di Alikma 2. Saya bertahan di sini karena saya ingin memiliki ilmu-ilmu yang ada di Alikma 2. Karena ada yang bilang Alikma 2 itu adalah lautannya ilmu. Maka dari itu saya ingin mengambil sebanyak-banyaknya semampu saya untuk mengambil ilmu di Alikma 2 ini. Hal yang paling membuat saya bertahan adalah orang tua. Pastinya adalah orang tua. Segala sesuatu yang saya lakukan untuk orang tua saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lakukan untuk keluarga saya, dan yang ketiga baru saya lakukan untuk diri saya sendiri. Itu pastinya, karena beliau-beliaulah, tanpa beliau-beliau saya nggak mungkin berada di sini, Kak. Jelas teman ya, dekat sama teman dan kakak-kakak kelas, kayak anak yang membimbing gitu, yang seniornya yang membimbing, yang ngasih tahu jalan-jalannya. Pertama, kuatnya keinginan saya untuk mencapai cita-cita. Jadi cita-cita saya itu adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Khususnya di dalam hal agama. Nah, makanya saya memilih untuk mondok di sini. Nah, dan yang lainnya adalah di Alikma 2 ini adalah ada lingkungan yang bisa saya dapat, yang tidak bisa saya dapat di luar Alikma 2 ini. Adalah lingkungan belajar yang bisa membuat saya fokus. Oke. Cita-cita saya yang pertama jelas ingin membahagiakan orang tua saya, dan yang kedua saya ingin mempunyai perusahaan yang sukses. Amin. Cita-cita saya setelah mondok adalah menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Cita-cita setelah mondok yang pertama adalah membahagiakan orang tua dengan cara membuktikan apa yang udah didapat di Alikma 2 ini. Nah, yang kedua, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat nanti. Cita-cita saya kuliah, dan setelah kuliah saya bercita-cita menjadi dosen. Dosen apapun itu, saya akan berusaha dan saya akan kejar mimpi saya. Yang penting saya jadi dosen. Seperti itu.